Ya, shalom saudara. Hari ini saya office ministry pelayanan di daerah Jakarta Selatan di Trans TV ya. Jadi ikuti terus pelayanan saya hari ini di Trans TV. Tetaplah bersemangat dan Tuhan memberkati. Yang ingin berbahagia hari ini, yang sudah merasa berbahagia, berarti nggak usah khotbah lagi, pulang aja. Orang sudah bahagia semua. Kenapa Anda berbahagia? Yang tadi jawab berbahagia, kenapa? Kasih saya alasan satu saja. Kenapa Anda menyebut hidupmu berbahagia? Hari ini sehat. Hari ini sehat, itu alasan untuk berbahagia. Berarti kalau sakit tidak bahagia, Pak. Iya. Iya saudara, orang yang berbahagia salah satu alasan utama kenapa kita berbahagia karena kita mengenal Tuhan. Entah keadaan kita baik atau tidak baik, kita mengenal Tuhan, itu sebuah kebahagiaan. Ya, tapi apa kata firman Tuhan? Nah, hari ini saya pengen supaya kita punya konsep bahagia yang benar. Karena banyak orang pengen bahagia tapi konsepnya salah. Ketika konsep kebahagiaan kita salah, maka hidup kita juga jadi salah. Karena kita mengejar sesuatu yang salah. Karena orang dunia bilang orang bahagia itu kalau dia punya segala-galanya. Kalau kita punya rumah 3, punya mobil 4, lalu deposit di tabungan kita banyak, oh saya bahagia banget ya. Itu kebahagiaan yang salah. Nah hari ini apa kata firman Tuhan? Bagaimana supaya kita berbahagia? Mari kita buka Yakobus pasal yang pertama ayat 25. Ku jalani hidupmu, tak pernah menyerah. Shalom saudara, tadi saya selesai pelayanan di Trans TV ya, dan sekarang saya melihat bagaimana tadi ada banyak karyawan yang hadir ya, penuh tempatnya sampai tidak cukup lagi kursinya. Saya melihat kenapa mereka menyempatkan waktu untuk beribadah di sela-sela jam kerjanya, karena mereka mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan di tengah-tengah sela pekerjaan mereka. Amsal 3 ayat yang kelima berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, dan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya bersyukur di Jakarta ini setiap hari Jumat ada banyak perusahaan yang membuat ibadah buat para karyawannya. Artinya apa saudara? Artinya mereka mencari Tuhan, artinya mereka mendahulukan Tuhan. Di tengah-tengah sela pekerjaan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Nah ayat ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita sebagai manusia tidak punya cukup hikmat untuk menjalani hidup kita, untuk mencari pekerjaan, untuk
untuk berpikir bagaimana kita menjalani hidup ini, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Dan karena itu ayat ini bilang jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa? Karena pengertian kita sebagai manusia itu begitu terbatas, dan karena itu kita perlu Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata begini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita sebagai manusia tidak pernah tahu mana jalan yang lurus bagi kita dan mana jalan yang merupakan malapetaka bagi kita. Nah, kenapa kita perlu cari Tuhan? Kenapa kita harus mendahulukan Tuhan dalam hidup ini? Karena kita nggak pernah tahu jalan kita. Nah, ayat ini berkata, ketika kita mengakui dia dalam segala laku kita, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Saudara, dalam hidup ini ada banyak jalan yang berkelok, banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Tetapi orang yang mengakui Tuhan dalam kehidupannya, mereka akan menemukan jalan yang lurus. Karena itu, jangan pernah mengandalkan hikmat kita sendiri, tapi teruslah akui Tuhan di dalam segala hal hidup kita, dalam setiap detik nafas kita, dalam apapun yang kita lakukan. Mari kita akui Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir dikatakan begini, ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, saudara, jangan pernah menganggap diri kita sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan. Nah, ketika kita hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, maka janji firman Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan di depan kita, bagaimana dia menyatakan firman-Nya, bagaimana dia menyatakan kehendaknya, dan kita akan menemui rancangan kebahagiaan dalam hidup kita. Karena itu hari ini, saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa memberikan satu hikmat buat kita semua. Ingat tadi yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya. Jangan pernah menganggap dirimu sendiri bijak, jangan bersandar pada pengertianmu, ya, dan jangan juga tidak mengakui Tuhan, tetapi mari kita akui Tuhan di dalam segala laku kita. Dan ketika kita mengakui Tuhan dalam setiap hidup kita, maka Tuhan meluruskan jalan kita. Dan yang terakhir, jangan menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, kebahagiaan, orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan, yang hidupnya jauh dari kejahatan. Kita menemukan kebahagiaan dalam hidup kita.